Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Lanjut. Baik. Lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pada siang hingga sore hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang diklat penggunaan Google dalam pembelajaran seperti itu. Nanti bersama saya untuk sesi ini sampai kurang lebih pukul 4 atau setengah 4 itu ada, tadi sudah disampaikan, ada Bu Dikna Samsiar dan Pak Suharjito. Baik, senang sekali Bapak Ibu berjumpa kembali. Ada 200-an, seharusnya ada 400-an peserta yang hadir bersama kita. Senangnya karena kami di seni dan budaya kadang-kadang lebih seringnya bertemu dengan guru-guru produktif dari SMK seperti dari jurusan khusus seni budaya, tapi setiap ada program-program yang sifatnya lebih umum maka banyak sekali jangkauan pesertanya dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang dari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk saling berbagi pengalaman seperti itu. Seperti apa pembelajaran daring yang ada di Batam, katakanlah seperti itu, atau mungkin yang di Kepulauan Riau dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan bisa memperoleh forum untuk saling berbagi pengalaman. Apa kiat-kiat terbaik kita dalam menjalankan program-program daring seperti saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen. Bisa, Mas Haji? Bisa. Atau pendahuluan seperti apa gambarannya tentang apa yang disebut dengan pembelajaran dengan Google ini, atau nanti kita akan berkenalan dengan istilah Google Workspace for Education seperti itu. Apa bedanya dengan dulu kalau ada yang mengenal Google Suite seperti itu, terus kemudian apa juga bedanya dengan akun-akun pribadi yang mungkin sudah jauh lebih lama kita miliki. Nah seperti itu nanti kita akan kupas sedikit di sini, kemudian nanti sebelum masuk ke materi-materi yang lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, saya sudah, terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan nah, sudah bisa dilihat. Materi ini sudah sebentar, maaf. Desain. Nah, baik, sudah bisa dilihat materi presentasi saya, sudah bisa dilihat juga di kelas-kelas masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi, kita di sini ada 8 kelas Pak Cahyo ya. 8 kelas, masing-masing kelas kurang lebih ada sekitar 50 peserta. Nah, di situ tadi sudah disebutkan siapa saja pengampu masing-masing kelas. Nah, ini bisa didapatkan di kelas Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan jadwal pelatihan kita nanti sampai hari Jumat. Jadi kita 5 hari bersama-sama belajar di sini. Jadi hari ini nanti kita akan belajar, tadi sudah disampaikan, saya sendiri akan menyampaikan pendahuluan, kemudian ada Bu Dikna dengan materi tentang Google Drive, dilanjutkan dengan Pak Suharjito terkait dengan optimalisasi email, seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, ada beberapa angka yang merupakan kode dari mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama itu yang ada tanda bintangnya. Yang ada tanda bintangnya itu silahkan dicermati, itu artinya kita akan berjumpa secara online, secara langsung, atau dengan kata lain kita akan menggunakan metode sinkronus. Kita akan menggunakan nanti Zoom atau Meet seperti itu, nanti akan kita sampaikan di LMS Google Classroom ataupun di grup-grup WhatsApp. Nah, ini silahkan dicermati kapan kita akan bertemu. Nah, selain itu apa yang kita lakukan? Ada penugasan-penugasan yang juga sudah nanti akan disampaikan di LMS kita di kelas masing-masing.
terkait dengan materi-materi yang disampaikan, seperti itu. Jadi silakan ditandai mana yang kita akan jumpa secara online, mana yang kita bekerja mandiri. Baik, nah nanti seperti tadi disampaikan, saya ingin menegaskan kembali, kelas besar ini karena saking besarnya nanti akan kita bagi dalam 2 kelompok utama, yaitu kelompok inovasi terdiri dari kelas A, B, C, D, dan sisanya akan masuk ke kelas kreasi. Apa bedanya? Nanti waktu kelas sinkronus, maka nanti akan dibagi dalam 2 kelompok online yang berbeda. Nah, nanti silahkan selalu pantengin, selalu perhatikan, selalu ikuti pembaruan-pembaruan, baik itu di Google WhatsApp, Google Classroom kita masing-masing maupun di grup-grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini sebenarnya kita gunakan sebagai upaya apa ya? Backup seperti itu. Kalau WhatsApp saya yakin Bapak Ibu jauh lebih reachable, lebih gampang dipegang, lebih sering dibuka seperti itu. Nah, ini tadi saya dapat titipan dari teman-teman pengampu kelas. Monggo silakan yang belum masuk ke kelasnya, silakan segera masuk, terutama gunakan akun belajar.id. Seperti itu. Apa, Mas? Silakan. Ada yang bocor? Ya. Jadi nanti silahkan, ada beberapa di kelas saya juga ada yang masih menggunakan akun lain, nanti silahkan dicek Bapak Ibu ya. Nanti saya juga akan melakukan pengecekan dan mengingatkan supaya berganti ke akun belajar.id. Selain itu Bapak Ibu, nanti selama jalannya materi ini, silahkan jika ada pertanyaan apa gitu, silahkan nanti disampaikan melalui forum chat. Nanti ada tim kami yang akan mencatat, jadi nanti di akhir acara kita akan membahas apa saja pertanyaan yang muncul. Nah, di sini saya kira sudah cukup jelas ya, nanti silahkan ditandai, terutama yang sinkronus, seperti itu. Untuk penugasan, seperti apa caranya penugasannya dan lain sebagainya, semuanya sudah ada di Google Classroom masing-masing. Nah, metode diklatnya akan seperti apa? Kami akan sebesar-besarnya mendorong peserta untuk lebih mandiri dalam bekerja. Silahkan gunakan sumber daya, Bapak Ibu, sumber daya di sini dalam arti silahkan browsing, silahkan tanya, atau bisa berkolaborasi untuk memecahkan penugasan-penugasan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bingung, kemudian tanya temannya, boleh, tentu saja kami sebagai pengampu di sini juga akan berada di samping Bapak Ibu untuk bersama-sama, belajar bersama seperti itu. Nah, selain itu, tapi kami di sini sebenarnya mendorong Bapak Ibu untuk melakukan belajar mandiri, menelusuri cara pemecahan masalah dan menerapkan hasil pengetahuan ini yang didapat ini di ruang kelas, seperti itu. Juga tidak lupa kami harapkan Bapak Ibu nanti sembari merefleksikan dalam pembelajaran selama ini. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekarang pandemi sudah 1 tahun lebih ya, saya yakin sudah banyak metode-metode yang dicoba, metode-metode yang digunakan, mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang menggunakan LMS, ada yang pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, sembari merefleksikan diri, kira-kira mana dari metode-metode yang kita belajar bersama-sama ini yang paling cocok dengan saya. Saya pernah mendapatkan, saya sekedar sharing sebentar, tahun lalu kami di sini mengadakan banyak diklat, seri-seri diklat daring seperti itu, salah satunya literasi digital. Bagaimana saya sangat mengapresiasi dari peserta dari Kepulauan Riau, kalau tidak salah, di mana susah itu sinyalnya sangat susah. Jadi satu-satunya cara ternyata memang cuma pakai WhatsApp seperti itu. Dia punya metode-metode tertentu yang itu sangat bermanfaat. Nah, mungkin yang lain juga ada yang pakai Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti forum-forum kelasnya jangan berhenti sampai di akhir diklat ini, silakan digunakan untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mari kita sama-sama berefleksi, kira-kira mana yang akan cocok untuk kita, mana yang bisa kita tingkatkan bersama-sama. Ya. Kemudian, nah, kenapa belajar.id tadi sempat disanggung sebentar oleh Pak Cahyo. Jadi pada akhir tahun lalu, pandemi sudah berjalan cukup lama, Kemdikbud berkomitmen harus mempush atau mendorong seluas-luasnya pembelajaran daring. Era digital ini harus benar-benar dioptimalkan. Apa upaya-upayanya? Yaitu memberikan fasilitas. Selama ini banyak sekolah-sekolah di perkotaan yang mengembangkan LMS-nya sendiri, tapi juga masih banyak yang lain yang menggunakan LMS-LMS yang tidak berbayar, karena itu sesuai dengan kemampuannya mereka. Mereka menggunakan Google Classroom, mungkin ada yang menggunakan Edmodo atau menggunakan Moodle dan lain sebagainya. Nah, ternyata menurut analisis lapangannya, paling banyak yang digunakan dan paling kompatibel adalah Google
Google dalam hal ini, seperti itu. Sehingga Kemdikbud merangkul Google untuk bersama-sama mendorong kemajuan pendidikan secara digital di Indonesia. Jadi saya tidak pernah berkata thanks to pandemi seperti itu ya, tidak. Saya justru, tapi banyak sekali peluang-peluang yang kita dapatkan karena pandemi ini hadir. Salah satunya adalah akselerasi kita untuk meningkatkan pembelajaran digital, seperti itu. Nah, terkait dengan tadi belajar.id, kemudian juga pelibatan Google dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah sebuah upaya penyiapan infrastruktur menuju pendidikan berbasis digital. Kalau kita ingat, kita sadari bahwa sebenarnya sudah dimulai juga waktu kita mengingat ada guru pembelajar, ada yang sekarang menjadi PKP, kemudian sekarang menjadi guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kembali kita berupaya untuk melakukan penyiapan infrastruktur. Apa caranya? Dengan memberikan guru-guru dan peserta didik sebuah akun untuk belajar. Kalau dulu cukup dengan ruang sekolah, kelas, ada BTU, ada perpustakaan. Nah, sekarang eranya berubah. Yang kita berikan adalah ruang kelas dalam arti digital, seperti itu. Kita beri akses untuk menggunakan Google beserta semua kemudahan dan fasilitasnya, seperti itu kurang lebih latar belakangnya. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung banyak terkait dengan landasan tujuan Kemdikbud mengapa kita harus melakukan ini, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita baca bersama-sama landasannya, itu menuju pendidikan era digital yang yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, membiasakan peserta didik berpikir dan bekerja kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apakah ini tidak bisa dilakukan tanpa teknologi digital? Bisa, tapi eranya sudah berubah sekarang Bapak Ibu. Dunia sudah berubah wajahnya. Modal-modal cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, semuanya sudah berubah. Nah, sekarang peran strategis pendidik adalah memfasilitasi peserta didiknya untuk tidak gegap, untuk bisa ikut terlibat aktif, menjadi peran aktif dalam perubahan dunia yang seperti itu. Nah, kemudian akun belajar ini, itu mengacu pada belajar.id tadi, menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, ke pendidik, ke tenaga pendidikan. Ini nanti akan terintegrasi Bapak Ibu yang memiliki SIM PKP, ada yang mengikuti program guru penggerak mungkin. Nah, itu sekarang semuanya arus informasi dan komunikasi itu melalui sistem, melalui LMS, melalui SIM PKP, seperti itu. Jadi banyak, saya masih menemukan bahkan beberapa guru yang mungkin masih shock. Lah, ini harus ada izin dinas, ini suratnya harusnya disampaikan ke sini. Nah, syukurlah dengan perubahan teknologi ini banyak sekali ketidakefisienan dalam berkomunikasi antar level birokrasi ini terpotong. Kita bisa berkirim surat melalui WhatsApp, kita langsung masukkan ke SIM PKB dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kedua, mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Materi dan informasi dari Kemdikbud misalnya terkait bantuan pemerintah, asesmen nasional, dan yang terbaru yang saya sempat terlibat adalah misalnya modul untuk seleksi P3K seperti itu. Nah, modul-modul disiapkan secara digital, nanti bisa diakses melalui sistem. Nah, seperti itu. Jadi sangat disarankan Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar.id-nya. Itu kenapa kami di sini sangat berharap Bapak Ibu nanti terlibat dengan cara mengaktifkan akun belajar.id-nya. Karena itu adalah sebuah fasilitas dari pemerintah resmi yang bisa kita gunakan dengan maksimal. Nah, kemudian mungkin mulai bertanya-tanya, kenapa apakah Google satu-satunya platform yang paling mendukung? Nah, kalau kita tilik ke belakang, kenapa keputusan itu ya memang sejauh ini Google yang dapat melakukan, banyak yang lain juga. Nah, dalam ini ada beberapa pertimbangan mengapa Google. Satu, platformnya siap pakai. Siap pakai itu artinya bisa langsung dipakai, masih digunakan dengan mudah, kemudian relatif sudah banyak yang bisa menggunakan, jadi ini membantu akselerasi, lebih cepat, tune-in-nya ke dalam teknologi ini lebih cepat, seperti itu. Kemudian bebas biaya, seperti itu. Sehingga keterjangkauannya pun lebih luas ketika bebas biaya, siapapun bisa mengakses.
Kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Itu juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang main-main. Sekarang tentu saja di era digital, di era online ini, kemudian isu yang berikutnya muncul adalah soal keamanan digital. Nah, Google di sini sistemnya mampu mengelola akun ini dengan keamanan tingkat tinggi. Kemudian akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses layanan lain milik Kemendikbud. Nah, ini nanti yang sudah saya sampaikan tadi, memang banyak yang terintegrasi, layanan-layanan dari Kemendikbud ini terintegrasi dengan Google. Nah, ini saya mencuplik saja sedikit apa saja sebenarnya fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan, kita maksimalkan dari Google. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar, ada Gmail, ada Drive yang paling familiar ya. Kemudian Classroom, Docs, Sheet, Slide, Calendar, Chat. Nah, kemudian juga yang lain YouTube, Maps, seperti itu. Sangat banyak dan sangat mendukung produktivitas kita. Nah, nanti dalam diklat kita 5 hari ini kita hanya akan mengambil beberapa yang pokok, berharap ini menjadi fondasi Bapak Ibu untuk mengembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sempat singgung di depan, ada dulu istilahnya G Suite for Education. Itu sebenarnya istilah yang sama, cuman dari Google sendiri dia ingin rebranding, ingin menampilkan citra yang baru dengan mengusung brand bernama Google Workspace for Education. Seperti itu. Workspace itu berarti tempat kerja. Jadi kita bisa masuk dengan iklim bahwa ini Google ternyata tidak hanya sekedar YouTube, bukan hanya sekedar email, tapi benar-benar tempat bekerja yang kita menyiapkan pembelajaran mulai dari perancangannya, mulai menyiapkan peserta didik kita, penilaian sampai ke evaluasi bisa kita gunakan untuk bekerja. Saya seringkali membayangkan bahwa LMS ini, Learning Management System seperti ini, ubahnya seperti sekolah tapi dalam bentuk digital, seperti itu. Nah, sekali lagi pandemi memberi kesempatan kita mengolah, mengeksplorasi cara-cara kreatif, cara-cara cara-cara yang inovatif untuk kemudian memanfaatkan hal seperti ini. Saya yakin sebelum pandemi banyak guru-guru, banyak insan-insan pendidikan yang menggunakan LMS, menggunakan metode-metode online digital, tapi ternyata pandemi memberikan kita momentum untuk melakukan akselerasi. Itu sebenarnya kesempatan itu yang akan kita gunakan. Ini hanya gambaran sekilas saja bahwa ada beberapa bukan level tapi segmentasi dalam Google Workspace for Education ini. Ada yang tidak berbayar, yang akan kita sampaikan nanti, gratis. Kita sebutnya Education Fundamental, seperti itu. Itu saja sudah banyak sekali fitur yang bisa kita maksimalkan. Nah, seperti nanti kita akan bekerja di area itu. Nah, yang lainnya apa yang berbayar? Ada Education Standard, ada Teaching and Learn Upgrade, ada Education Plus. Nah, itu ada yang berbayar. Ada beberapa fitur-fitur yang memang ditambahkan seperti itu. Tapi apakah fundamental ini kemudian menjadi kurang? Tidak. Banyak sekali yang bisa sudah kita dapatkan. Kita selesai dengan education fundamental itu sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tapi silakan saja, nanti silakan dibaca, dipelajari jika ingin mungkin mengupgrade. Misalnya sekolah saya kapasitasnya memang seperti ini, memiliki dinamika yang seperti ini, jadi membutuhkan upgrade. Silakan mempelajari yang berbayar ini seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lebih ke sini ke education fundamentals. Jadi kita akan fokus ke perangkat yang tidak berbayar tadi, platformnya aman dan kolaboratif. Kemudian keunggulannya beberapa yaitu ini kita bandingkan dengan ketika kita memiliki akun Gmail pribadi. Misalnya saya memiliki akun Gmail saya ekosuprati@gmail.com, dengan sekarang saya memiliki ekosuprati@instruktur.belajar.id. Kalau punya Bapak Ibu saya kira misalnya Budi Darmawan guru SD gitu kalau nggak salah, guru.belajar.id seperti itu. Nah, apa bedanya dengan akun-akun pribadi kita? Yaitu ada kolaborasi real time dengan Google Meet, Docs, itu juga bisa juga ya, seperti itu. Kemudian komunikasi dari mana saja dengan Google Meet, Google Chat. Nah, itu fitur-fiturnya. Kemudian membantu pendidik hemat waktu mengelola kelas dengan Classroom dan assignment. Kita bisa menata kelas kita kapanpun, seperti itu. Kemudian mengelola data dengan Gmail dan Google Drive. Nah, ini area nanti kita selama 5 hari ke depan kurang lebih kita akan berada di area ini. Nah, ini apa saja secara spesifik perbedaan antara Gmail pribadi dan
Google Workspace for Education. Kapasitas simpannya sangat berbeda. Kalau yang pribadi saya kira sekitar 15 giga seperti itu. Nah, coba dibayangkan dengan produktivitas kita, sedikit-sedikit motret, sedikit-sedikit semuanya alur informasi kita menggunakan PDF, menggunakan bahan-bahan digital. Nah, kita selalu setiap hari pasti ada penambahan. Nah, itu sementara kapasitas kita untuk menyimpan di Gmail pribadi itu hanya 15 giga. Nah, sementara kalau dengan Google Workspace ini, Bapak Ibu mendapatkan akses tidak terbatas, akses simpan tidak terbatas, unlimited. Jadi mulai sekarang silahkan untuk keamanan, untuk bekerja dan lain sebagainya, silahkan disimpan file-file digitalnya bisa di Google Workspace ini. Seperti itu. Nah, nanti di materinya Bu Dikna, bagaimana kita mengatur, mengelola supaya kita ibaratnya itu adalah lemari arsip kita, atau itu adalah lemari dokumen kita supaya mudah diakses, supaya lebih tertata, lebih teratur, itu seperti apa nanti akan ada di materi tentang Google Drive. Kemudian ada fitur rekam di Google Meet, seperti itu. Yang di akun pribadi, Google Meet bisa kita akses, tapi tidak ada fitur perekamannya. Nah, di Google Meet dengan menggunakan akun Bapak Ibu yang ada belajar.id-nya itu, kita bisa merekamnya. Untuk apa kita merekam? Banyak hal bisa, misalnya kita bisa latihan micro teaching seperti itu, jadi nanti bisa saling merekam dengan temannya untuk mudah dibahas, atau mungkin untuk ujian dan lain sebagainya. Itu fasilitas rekam di Google Meet. Kemudian mengimpor nilai, ini dulu yang belum bisa untuk dengan menggunakan akun pribadi. Nah, sekarang dengan Google Workspace ini kita bisa mengimpor nilai. Nanti akan ada sesi tentang mengimpor nilai ini. Kemudian mode terkunci pada Chromebook. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan Chromebook, yaitu laptop seperti itu yang memang terintegrasi dengan banyak program-program Google. Nah, itu bisa untuk mengunci, itu artinya ketika kita memberikan tes kepada peserta didik kita, kita akan dapat mengunci supaya peserta didik itu tidak bisa melihat tab yang lain. Kita seringkali membayangkan kalau kita sedang memberikan penugasan ke peserta didik A, dia sambil browsing, dia sambil sambil multitasking, chatting dan lain sebagainya. Dengan mode kunci ini, itu bisa terkunci dan tidak bisa membuka tab yang lain, seperti itu. Kemudian cek originalitas, itu juga bisa digunakan dengan Google Workspace. Untuk apa? Untuk mencegah atau mengecek terjadinya plagiarisme, seperti itu. Nah, itu pakai dengan cek originalitas. Nah, ini biasanya untuk penugasan, untuk pengumpulan esai-esai seperti itu, kita bisa mengecek ini dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan cek originalitas di Google Workspace. Begitu, Bapak Ibu. Oh ya, baik. Sepertinya dari saya pendahuluannya seperti itu. Nah, sedikit akan saya perlihatkan untuk Bapak Ibu sebagai pengenalan nanti seperti apa cara kita mengirim tugas dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil contoh, sebagai contoh adalah hari ini, misalnya saya buka kelas ya. Ini untuk persiapan kita dalam menjalankan diklat nanti. Nah, misalnya ini kelas E misalnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas saya apa hari ini, seperti itu. Misalnya hari ini adalah hari pertama penugasan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa hari ini saya punya tugas tentang A, gitu misalnya. Sebentar, ini agak terlambat. Nah, nanti penugasan itu akan disampaikan dalam bentuk Google Slide. Nah, simak panduan. Panduan itu artinya apa? Panduan ini yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan. Seperti apa sih sebenarnya ekspektasi yang diharapkan nanti itu, seperti apa yang harus saya kumpulkan, apa yang harus saya kerjakan. Nah, silakan nanti diklik panduannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu silakan nanti, seperti ini. Jadi maksudnya men-screenshot A itu seperti ini yang saya harus screenshot, ini yang harus saya tampilkan. Nah, seperti itu. Dari situ nanti kami akan menilai keterampilan dan pemahaman Bapak Ibu. Udah sampai sini. Sudah bisa membuat pelabelan misalnya, atau membuat pengelolaan Google Drive seperti itu. Nah,
ini adalah panduannya di sini, simak panduan ini. Nah, nanti di berikutnya di mana Bapak Ibu harus mengerjakan, yaitu dikerjakan lembar kerja hari ini di sini. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakannya di sini. Nah, panduan tadi cukup sebagai pedoman. Ada sepertinya juga antara istilahnya nanti adalah panduan atau pedoman seperti itu. Nah, seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Misalnya saya buka di lembar ini. Nah, ini misalnya screenshot buat satu folder Google Drive bernama exam materials. Nah, nanti Bapak Ibu buka drive masing-masing, ada di mana drive-nya seperti itu. Nah, kemudian membuat file yang diinginkan. Nah, ini exam materials. Nah, nanti silakan diedit. Nah, setelah itu nanti di screenshot. Ada beberapa cara untuk screenshot, misalnya pakai snipping tool atau memang ada screen capture seperti silakan nanti digunakan. Nah, nanti hasil screenshot tadi silakan ditempel pada masing-masing di sini. Nah, buatlah. Nah, seperti ini nanti screenshotnya ditaruh di sini. Misalnya punya saya ini seperti ini. Ini dari screenshot di sini. Nah, nanti ditempel ke lembar masing-masing seperti apa. Nah, seperti itu sampai selesai. Nah, ini latihannya kita nanti akan kurang lebih seperti itu. Kita berlatih praktek langsung dengan bimbingan para Bapak Ibu pengampu sampai akhirnya nanti tinggal di sign in. Nah, modal penugasannya akan berbentuk seperti itu Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti setiap hari kita akan posting apa saja tugasnya, apa saja agenda untuk sinkronis kita berjumpa di Google Meet atau mungkin nanti di YouTube atau di Zoom. Nanti akan ada pemberitaan lebih lanjut, linknya di mana kita akan melakukan pertemuan, kemudian apa penugasannya. Seperti itu kurang lebih. Baik Bapak Ibu, silahkan nanti jika ada pertanyaan di forum chat, ada tim kami yang membantu pencatatannya. Saya kira dari saya cukup sekian pengenalan terkait dengan Google Workspace for Education ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang lebih rinci, pengenalan dengan fitur Google Drive dengan Budikna Samsiar. Budikna sudah siap? Ya, terima kasih Bu Eko. Ya, silakan Bu Feti. Ya. Oh, terima kasih. Iya, makasih Bu Eko. Nah, ini langsung saya tampil, tapi mohon maaf Bapak Ibu, sehat semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, amin ya. Terima kasih Bu Feti. Oke. Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Eko tadi, dan luar biasa Bu Eko menjelaskan secara detail tentang kelebihan dari penggunaan Google Workspace ya. Jadi untuk bekerja ya. Di sini Bapak Ibu ada sebagai pendidik ya, dimana banyak data yang harus Bapak Ibu simpan. Nah, kalau dulu kita tergantung sekali dengan yang namanya apa itu Bu Feti? Selain hard disk eksternal, terus yang lama kita itu apa ya? Yang apa ya? Pokoknya penyimpanannya berupa fisik ya. Iya, flash disk ya, flash disk ya, flash disk segala macam ya, flash disk. Nah itu. Nah, nanti dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini punya pengalaman ketika flash disk Ibu kena virus, kemudian menulari laptop Bapak Ibu. Sudah pernah kan Bapak Ibu ya? Saya yakin sudah pernah, karena saya juga sudah sering mengalami hal itu. Nah, saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Eko tadi, bahwa salah satu produk dari Google itu adalah Google Drive. Nah, keunggulan dari Google Drive ini adalah bisa menyimpan, yaitu semacam layanan penyimpanan data yang tersinkronisasi, yang dikembangkan oleh Google itu tadi, dan data dapat disinkronisasi di perangkat yang berbeda. Ya, kita fokus saja ke PC ya Bapak Ibu. Stop ya. Enggak sih, ada yang mana? Iya, enggak keluar ini.
Bentar Bapak Ibu. Nah ini seperti yang awal tadi. Oke. Ya, nah fungsi dari Google Drive ini seperti yang disampaikan tadi bahwa berbagi file dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Ya, ini melainkan secara langsung dapat berbagi file dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan atau kita undang melalui alamat email. Nah, kemudian kita juga dapat mengedit file secara langsung tanpa harus mengunduhnya. Ya, nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan hal itu. Kemudian fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet yang berfungsi mirip seperti MS Word atau Excel. Nah, apa saja sih manfaat ya Bu Fetty ya dari Google Drive? Ya betul, ya betul. Karena kan sepertinya kan ini karena ditawarkan ya, ada berbeda gitu ya. Yang memakai akun pribadi dan memakai Google Workspace for Education gitu ya. Ya, itu ada bedanya. Kira-kira apa Bu Digna ini bedanya? Kalau untuk yang aplikasi Google Drive ini? Nah, ini rahasianya nih. Google Drive itu mampu menyimpan data sebesar apapun dan tersimpan aman. Nah, ini keamanan. Tadi di awal saya menyinggung sedikit tentang penggunaan yang eksternal itu, hard disk eksternal atau flash disk. Nah, itu kena virus, ya kan? Nah, kalau di Google Drive kita jamin aman, ya kan? Kemudian data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan kita dan pastikan perangkat terhubung dengan internet. Ya, jadi ini sebetulnya menarik sekali Bu Digna, karena yang ditawarkan di sini kan sangat apa ya, mendukung kita untuk bekerja kemudian belajar sehari-hari gitu ya. Terus itu tadi kalau nggak salah itu tadi disebutkan bahwa ini nggak ada maksimalnya ya data ini ya. Betul. Tadi Bu Eko juga sudah menjelaskan di situ Bu Fetty bahwa kalau yang akun pribadi kita kan hanya sekitar 15,8 giga ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau ketika Ibu Bapak Ibu di sini menggunakan belajar.id sebesar unlimited, tak terbatas Bapak Ibu. Storage untuk penyimpanannya itu tidak terbatas. Nah, sedikit saya menyinggung pengalaman pribadi saya ketika lagi-lagi karena pandemi ya Bapak Ibu, yang semuanya bekerja dengan internet ibaratnya. Nah, ketika saya mendaftarkan semacam webinar, ya kan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang harus mengisi secara online, kemudian saya harus menyertakan misalnya, kalau itu berbayar ya Bu ya, kegiatannya berbayar Bapak Ibu, nah saya harus menyertakan ini Bu Fetty, menyertakan atau mengupload bukti pembayaran. Nah, pada saat itu saya punya pengalaman, tidak bisa diupload. Loh, ada apa ini? Saya sudah kayak apa HP saya yang rusak. Kebetulan handphone saya terhubung dengan laptop saya. Nah, kemudian saya cek dengan menggunakan laptop. Oh, kok tetap nggak bisa? Ada apa ini? Saya cari-cari, penasaran saya kan? Saya cari, oh ternyata saya cek Google Drive saya sudah penuh. Nah, itulah sebabnya Bu Fetty saya tidak bisa mengupload. Karena memang kalau sekali lagi Gmail pribadi kita itu amat sangat terbatas, hanya 15. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu akan menambah, ya kan, menambah apa ya, jatahnya ya Bu ya, penyimpanan dana itu berbayar. Nah, rugi banget kan? Kita sudah ada kesempatan di sini, kita bisa menggunakan belajar.id. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Ya. Sangat menarik sebetulnya ini ya. Iya, bisa mulai mencoba gitu ya, memaksimalkan apa yang ada di Google Workspace for Education ini ya. Betul. Kemudian apalagi nih Bu Digna yang bisa diperoleh ketika Bapak Ibu ini menggunakan akun yang belajar ini tadi ya, yang Workspace for Education. Nah, di sini juga ada kelebihan, memang ada kekurangan sedikit ya, karena kita juga harus hati-hati juga ketika kita menyimpan data kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya ada cara untuk tadi saya sempat menyampaikan di awal secara online, tetapi secara offline pun bisa, tetapi yakinkan Bu Fetty, yakinkan bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan secara online maksud saya offline, nah pastikan bahwa itu milik Gmail
akun pribadi ibu ya, belajar.id, tapi memang Gmail ibu, kemudian dan alatnya atau perangkatnya itu memang milik pribadi. Gitu ya. Nah itu nggak bisa salah umum nanti ya. Salah nanti punya pribadi ke-upload di ini ya. Ya digunakan bersama alatnya laptopnya gitu ya. Nah, itu. Jangan sampai terjadi. Oke, terus apa lagi nih Bu Digna? Ya ini kita sudah sampai kepada materi kita. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau memaksimalkan fasilitas dari Google Drive itu, yaitu Ibu dapat menyimpan data apapun, misalnya foto itu Ibu Feti ya, kemudian file-file penting Ibu, misalnya Bapak Ibu di sini guru ya, artinya mungkin surat tugas, kemudian tugas-tugas anak didik Ibu, nah itu tersimpan rapi di situ. Nah, kemudian Ibu ingin membagikan, ini Ibu Feti, membagikan file dengan rekan kerja Ibu. Karena siapa tahu mungkin kan Bapak Ibu di sini dengan materi yang sama, dengan mapel yang sama. Nah, Ibu ingin berbagi, Ibu butuh kolaborasi dengan teman. Nah, maka Bapak Ibu di sini bisa memanfaatkan Google Drive di sini. Ya kan, dengan cara membagikan materi tersebut, di mana nantinya rekan kerja Ibu itu dapat mengedit. Nah, karena namanya kolaborasi ya, saling memberikan masukan. Kemudian mendownload. Nah, di sini mendownload bagaimana ketika bisa jadi misalnya Ibu mengirimkan filenya tersebut, kemudian teman Ibu menerima dan teman Ibu ingin menyimpannya di situ di laptopnya. Nah, bisa di-download file tersebut yang sudah dikirim. Ya, kemudian dan bagaimana mengelola data? Mengelola data di sini maksudnya ketika di situ ada fasilitas folder ya, Bu Feti ya, kemudian fasilitas file. Nah, itu nanti ada beberapa bagian yang bisa Ibu maksimalkan, Bapak Ibu maksimalkan di sini. Gitu ya, Bu Feti. Dan jangan lupa ketika Bapak Ibu akan share, jangan lupa nanti di situ ada perintah, ada restricted. Nah, pilih anyone with the link. Ya. Ya, saya kira cukup. Oke, terima kasih. Oke ya. Terima kasih Bu Feti. Oke, ya terima kasih Bu Digna atas paparannya. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba ya membuka Google Drive gitu ya. Coba kita perlihatkan sedikit seperti apa sih Google Drive itu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang terbiasa, mungkin yang paling baru masih awal ya, baru mau mulai gitu ya. Coba kita lihat sama-sama seperti apa itu Google Drive. Ya, ini adalah salah satu ini ya Google Drive ya, salah satu aplikasi yang ditawarkan atau yang ada di Google Workspace for Education. Tadi sudah disebutkan Bu Digna bahwa Google Drive kita kalau pribadi itu hanya 15 GB gitu ya. Kalau di sini ini kita unlimited ya. Ini sudah digunakan sekian gitu, tapi tidak ada batas maksimalnya. Itu yang untuk Google Drive. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri kalau sudah masuk di sini di Google Drive. Kita bisa memilih apa saja di sini ada folder. Kemudian kalau kita mau bikin folder di sini sudah ada. Kita bisa bikin folder di sini. Misalnya kita
kita mau bikin folder baru gitu ya, kita beri nama misalnya kelas A. Ya, kita tinggal bikin saja di sini, langsunglah muncul. Ini folder kita. Ini untuk membuat folder baru. Kemudian apalagi yang bisa dibikin di sini, dibuat di sini. Ini ada file upload. Kalau kita punya file di laptop kita ya, atau komputer kita, nanti bisa kita upload di sini. Jadi di sini untuk upload itu ada dua pilihan, kita bisa upload berupa file, juga kita bisa berupa upload folder seperti itu. Ya, ini kalau kita misalnya mau upload file apapun gitu ya, tinggal kita klik, kemudian kita pilih, kemudian kita upload gitu ya. Ya, misalnya seperti itu. Upload, kalau sudah selesai, maka di sini akan muncul seperti ini. Untuk upload complete, ya. Kemudian di sini kita juga bisa melalui Google Drive ini kita juga bisa membuat Google Doc, kemudian Google Sheet, Google Slide, Google Form. Ini materinya akan kami sampaikan secara satu persatu di hari berikutnya. Jadi hari ini kita akan melihat dulu apa saja yang ada di Google Drive kita. Ya. Ini di sini ada Google Drawing, kemudian ada Google Map, Google Site, Google Script, dan Jamboard gitu ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian kelebihannya tadi sudah disampaikan Bu Digna di awal bahwa kita bisa berbagi gitu ya untuk di Google Drive di Google Workspace for Education. Jadi di sini kita bisa berbagi drive, ya. Di sini kita bisa bikin drive. Kemudian ini kalau di Google pribadi ini tidak ada, dengan email pribadi tidak ada. Ya. Ini kemudian ini kalau kita mau lihat isi dari file kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi, kemudian kita juga bisa berbagi. Untuk bisa berbagi kita tinggal klik saja bagian kanan. Ya, di sini ada pilihan share. Misalnya ini kelas, kita pilih share. Ya, ini kita pilih share. Tinggal kita pilih mau kita share kemana. Ini ya. Nah, ini bisa kita isikan email. Kemudian kita juga bisa pilih di sini. Ya, karena ini adalah link tergabung merupakan tergabung dari Ministry of Education and Culture. Kita bisa ubah ini. Ya, kita batasi. Ini bisa kita buka. Misalnya kita mau bikin semua orang bisa melihat ketika orang tersebut memiliki link ini. Tinggal kita klik, update, kemudian kita pilih apakah penerima link ini, mereka bisa hanya melihat saja, apakah bisa memberikan komentar, apakah mereka juga bisa mengeditnya. Kita bisa pilih di sini. Gitu. Misalnya kita mau pilih yang bersangkutan yang kita kirim itu memberikan komentar saja, maka kita klik komentar. Begitu juga kalau kita ingin supaya teman kita tersebut juga bisa mengedit, maka kita beri peran sebagai editor. Jadi di sini ada 3 peran yang bisa kita pilih. Kalau sudah, nanti kita klik dan kita bisa berbagi melalui email. Kita juga bisa memberikan copy link. Ya, jadi ada 2 pilihan untuk share-nya, bisa menggunakan linknya, atau kita bisa menuliskan email seperti yang ini ya, ada pilihan. Kalau belum ada di sini, kita tuliskan namanya, kemudian kita klik enter. Kalau sudah, maka kita klik tombol done. Ya, maka file kita ini sudah kita bagikan. Tandanya apa? Kalau sudah kita dibagi, ini ada simbolnya ya. Untuk foldernya itu beda-beda, ada simbol orang di sini ya. Itu berarti drive kita sudah kita bagikan dengan orang lain. Kemudian ini folder tadi sudah, kemudian Google Doc ya. Kira-kira itu untuk, oh iya, tadi kalau kita mau setting
supaya bisa bekerja secara offline itu ada di sini. Ada tanda gear di atas kalau kita sudah buka Google Drive. Ya, jangan lupa kalau kita mau masuk Google Drive, pastikan kita sudah masuk di akun belajar kita ya. Ya. Karena kalau pribadi nanti tidak bisa maksimal. Cek di sini, kemudian kita lihat tanda gear, kita klik setting. Setelah itu, ya di sini ada pilihannya. Kita klik tanda centang yang offline. Tapi pastikan bahwa Gmail pribadi kita itu tidak offline ya, tidak tercentang offline. Karena kalau kita menggunakan browser yang sama, di laptop yang sama, sedangkan kita di Gmail pribadi kita sudah offline, maka di sini tidak akan bisa. Gitu. Jadi kita matikan dulu yang di Gmail pribadi kita, drive kita yang di Gmail pribadi, kemudian kita offline, ini kita centangnya kita hilangkan, gitu. Kemudian done, selesai, baru kita masuk ke Google Drive yang belajar dengan akun belajar. Nah, ini nanti bisa kita aktifkan. Saya kira seperti itu. Itu ya. Setelah itu kita klik done. Ya, ya itu untuk bekerja secara online dan offline. Kira-kira itu mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya stop share dulu. Merupakan pengembang teknologi pembelajaran dari BPPB MPP Seni dan Budaya yang akan memberikan materi hari ini tentang optimalisasi email gitu ya, menggunakan Gmail. Iya, terima kasih. Gitu ya. Iya. Langsung saja Pak Cito mau disampaikan. Baik, mau terima kasih. diceritakan. Ya. Bu Betty. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf ini. Pasang dulu. Sebelum saya mulai, saya mau mengapresiasi dulu ini. Salah satu tim investigasi saya kami iya betul menemukan bahwa salah satu peserta atas nama Pak Rahmat Sugeng itu sedang sakit beliau ini ya. Ini katanya beliau sakit terus untuk nama di rumah sakit, tapi tetap semangat ini untuk mengikuti sesi pagi ini. Kita luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga Pak Rahmat Sugeng segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini dan amin. Kita kasih aplaus mungkin Mas. Ya, kita kasih aplaus. Luar biasa antusiasme. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Cahyo ya bahwa pendaftarnya itu sampai 600, ya kan? Iya betul. 600 lebih malah, hampir ya itu saja mungkin kalau dibuka terus Mas. Itu masih mau yang daftar itu masih terus itu. gitu. Hanya saja karena kita sudah mulai jadi ditutup. Mungkin nanti sebagai pertimbangan nanti akan dibuka kelas selanjutnya yang nanti kita tunggu pertimbangan dari manajemen tahun berikutnya. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, saya tidak akan berlama-lama. Nanti kita akan belajar bersama ya tentang Google atau Gmail ya, bagaimana optimalisasinya. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah hebat ya, sudah ngomong Gmail itu sudah dipakai sudah dari zaman kapan ya mungkin. Coba Bapak Ibu bisa klik di chat itu yang sudah pakai Gmail dari tahun 81 atau mungkin 90 itu pasti sudah ada. Cuma memang Gmail yang kita pakai itu Gmail pribadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ini diberikan oleh Kemdikbud untuk bisa mengakses Gmail yang akun belajar.id. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan gitu maksud saya itu. Tadi dikatakan Bapak Ibu juga udah tahu kalau Gmail kita ini kalau tidak diaktifkan sebelum bulan Juni nanti akan dinonaktifkan oleh Kemdikbud. Jadi
maka dari itu mari sebelum itu kita aktifkan. Nah, untuk bisa mengaktifkan itu tadi Bapak Ibu juga udah ngecat ini di sini. Maaf ini Bu Betty ada. Tapi Ya, gimana? Iya. klik pd.kemdikbud.go.id lah itu. Nanti itu memang tugas kepala sekolah dan operator sekolah di situ. Memang banyak tadi Bu siapa ya yang mengutarakan operator sekolah itu banyak yang kurang kooperatif ya sampai mengaktifkan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan sendiri akun-akun itu sebenarnya tidak masalah, itu malah justru ditunggu oleh Kemdikbud ya kan. Cuma memang harus seizin kepala sekolah itu aja pesan dari kami ya, supaya nanti tidak saling tindih menindih lah kewenangannya itu. Saya dengar dulu bentar. Maaf bermasalah ini. Saya belum kelihatan ya Bu. Belum Mas. Ya. Oke, udah. Belum bisa? Mau. Kita dulu ya. Mohon maaf, bersabar ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah? Masih proses? Oke, sudah. Oke. Ya. Sudah bisa kelihatan Bu Betty? Ya, sudah. Oke, Tampak jelas di langsung situ. saja ya. Oke, langsung. Kita nanti akan sampai 12 sampai 16 April dan jangan khawatir Bapak Ibu. Kemarin banyak yang mengkhawatirkan surat tugasnya gimana, ini sekolah pada libur ya. Mungkin di Bali sampai tanggal 15 katanya masih ada libur hari raya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, surat tugas bisa menyusul. Jadi jangan jadikan itu penghalang untuk kita belajar bersama ya. Kita tidak sebagai pelatih di sini, tapi kita sharing aja nanti Bapak Ibu. Mungkin ada di kami yang tidak kita ketahui, di Bapak Ibu juga seperti itu, nanti kita sharing bersama. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang optimalisasi email. Di sini tertulis mengirim email dan melampirkan di Gmail ya. Nah, tapi ada beberapa fitur yang mungkin harus Bapak Ibu ketahui pembaruan dari akun belajar.id. Nah, tidak seperti akun Gmail pribadi, nanti akan bisa kita manfaatkan dan kita buat akun kita itu berwarna nanti. Jangan hanya cuma satu warna, tapi colorful nanti ya. Nanti bagaimana caranya? Nah, untuk sebagai pengetahuan aja bahwa aplikasi-aplikasi Google itu kalau kita masuk melalui akun belajar.id nanti akan bisa ditemukan di sini. Dan ini saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah familiar, sudah mengenal, bahkan mungkin sudah membuat kelas puluhan kelas untuk siswa-siswanya selama pandemi ini. Cuma kita akan refreshing aja dan saya akan meng-highlight beberapa item yang mungkin tersembunyi dari Gmail belajar.id ini. Nah, tadi udah disinggung oleh Bu Eko tentang kelebihan akun belajar. Saya akan menyinggung lebih dalam lagi tentang kelebihan Gmail. Gmail ini jelas gratis ya Bapak Ibu. Mumpung gratis ya kan, satu akun untuk semua, ada spam filtering juga. Mungkin makanya tadi ada salah satu peserta yang mengupload file berbentuk exe. Exe itu kan kalau
tidak salah itu sebagai program. Jadi kalau program itu, kalau kita menginstal sesuatu itu biasanya diminta untuk menonaktifkan antivirusnya, karena itu akan terdeteksi sebagai virus. Nah, salah satu caranya tadi sudah dikatakan oleh Bu Betty bahwa kita akan bisa mengupload di Gmail kalau itu dibentukkan zip ya. Jadi setelah dimasukkan folder terus di-convert ke zip, nah itu baru kita bisa upload. Itu tadi, makanya tadi tidak semua file itu bisa diupload di drive ya, makanya ini proteksi fiturnya sangat aman. Terus ada fitur pencarian, nanti akan saya tunjukkan fitur pencarian. Terus ada penjadwalan, jadi kita bisa menjadwalkan email-email yang akan kita kirimkan. Misalnya pada suatu hari itu kita sibuk banget, tapi kita ada kewajiban untuk mengirimkan email mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi, itu bisa kita jadwalkan. Nah, perbedaannya ini yang saya itu sangat mengapresiasi. Jadi kita itu nanti silakan Bapak Ibu nanti bertransmigrasi ya, biar nanti bisa file-file ya tadi dikatakan kita itu masih butuh hard disk eksternal, kita butuh flash disk, kita butuh memory card gitu. Nanti silakan semua nanti di file-file di laptop Bapak Ibu dikosongkan semua, diisikan di drive-nya. Email pembelajaran Bapak Ibu tidak akan cukup Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyimpanannya itu adalah tanpa batas. Bayangkan, wah, luar biasa kan Bapak Ibu. Unlimited ya bahasa Jawa itu. Luar biasa, tanpa batas. Sedangkan akun Gmail kita yang itu yang pribadi itu, yang ada embel-embelnya game kata Bu Ipa tadi, yang ada embel-embelnya mungkin akris kesayangan itu tadi itu hanya 15 GB ya kan, ini tanpa batas. Nah, kontrolnya jelas, kontrol keamanan ada di operator sekolah maupun dapodik, operator dapodik. Itu perbedaan pokoknya ya, ini nggak usah saya tampilkan. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu, ini ada fitur translate ya mungkin ya di Gmail pribadi Bapak Ibu. Nanti akan saya sebutkan. Fitur translate itu ketika kita menerima email yang berbahasa tidak berbahasa Indonesia, nanti kita akan bisa langsung translate. Terus ini letaknya di sini ya Bapak Ibu ya, ini nanti ada setelah kita buka inbox ya kan, nanti ada setting di sini dan tinggal klik kita translate message, nanti langsung bisa untuk Bapak Ibu melihat translate-nya langsung di emailnya ini. Nah, ini tadi schedule ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tunjukkan aja schedule-nya. Letaknya di mana? Letaknya itu schedule-nya ada di sini Bapak Ibu. Ketika sebelum kita mengirim itu ada di tombol tanda panah ke bawah, itu nanti ada schedule dan fitur undo atau undo nanti. Ya, ini saya stop sharing dulu aja supaya jelas, nanti saya bisa menunjukkan ke Bapak Ibu. Bu Betty masih di situ? Halo Bu Betty. Halo, ya saya masih di sini. Kok sepi ya? Oh iya ini. Saya butuh teman ini. Saya dari tadi ngomong sendiri di ruangan sendiri. Iya. Ini masih menunggu hal-hal yang menarik sebetulnya Mas, para peserta ini. Apa sih yang ditawarkan dari si Google Worksheet ini? Kok sampai Bapak Ibu kemarin yang udah daftar pakai Gmail pribadi itu, yang udah masuk Classroom itu kok ini loh pakai belajar ID ya, itu kan masih kita tunggu-tunggu. Ini baru pertama ya dari penjelasan ini, masih banyak hal-hal lain yang masih akan dikupas satu persatu gitu ya. Betul sekali Bapak. Makanya dari itu Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai berkedip, bahkan waduh jangan, nanti malah repot saya. Nanti bisa menyusul. Jangan berkedip lah, tapi jangan berkedip-kedip terus ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya tampilkan. Kelilipan kalau itu Mas. Kelilipan ya, benar. Jadi nanti Bapak Ibu saya pastikan akan terkejut. Ya, mungkin sudah banyak yang memakai ini ya. Cuma memang kita itu kadang sering mengabaikan gitu loh. Artinya tidak memperhatikan gitu. Padahal di situ itu banyak fitur-fitur yang belum kita ketahui, ya kan? Iya betul. Ya itu. Mari kita belajar bersama, makanya dari itu ya. Nanti kalau mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa sambil membuka ini ya,
Kalau Iya, yang kalau- ya mencoba gitu kalau- ya. Iya, sambil membuka itu boleh aja, silakan. Sudah dicoba gitu. Coba sendiri ya. Oke, ini layar saya udah tampil ya. Ya, Oke. sudah. Ya, Nah, oke. oke, Sudah. ini tampilan inbox saya ya. Nah, ini ada warna hijaunya. Nah, Bapak Ibu udah seperti ini belum? Nanti silakan, nanti setelah ini bisa dibuat warna-warni ya. Saya akan menunjukkan tadi fitur translate ya. Saya akan carikan dulu email berbahasa Inggris, misalnya ini ya. Saya buka. Nah, ini Google Groups allow you to create and participate in online forum and bla 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 ya. Ini misalnya kita nggak mau membaca ini, waduh saya mumet ya Pak, bahasa Inggris saya masih level 10, level 10 ini sampai pada level 10 udah bagus ya, padahal mohon maaf saya pakai bahasa Jawa ya. Nah, ini bisa kita translate langsung Bapak Ibu. Caranya gimana? Setelah kita pilih ini ya Bapak Ibu ya, ini kita klik di sini di titik 3 ini yang di emailnya ya, jangan yang di sini ya, dan jangan di atas. Terus kita nanti bisa nah ini ada fitur translate message. Nah, ini kita tinggal klik translate-nya. Terus nah, ini sudah langsung tertranslate Bu Betty. Oke. Oh iya. Kan Anda membuat berarti. Nah, ini sekali klik aja. Nanti jadi misalnya ada email berbahasa Inggris yang panjangnya itu mungkin 100 halaman. Alah, Bisa diterjemahkan langsung ya. bisa terjemahkan Kalau misalnya langsung. mau bahasa yang lain, Mas, misalnya kita mau pengen bahasa apa ya, Perancis misalnya gitu, bisa juga ya. Pokoknya ini nanti kalau Segala bahasa ada ya. bahasa Prancis masuk di sini di translate Bisa langsung. ya langsung. Oke ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya ingin meng-highlight bahwa ini di sini ada tombol setting ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik setting, ya kan, terus see all setting di sini. Kita klik. Nah, ini kita di sini, inilah setting-setting kita umum sebenarnya. Semuanya ada di sini. Ya, kok kayak program ya. Semuanya ada di sini. Nah, ini dari generalnya ya kan. Misalnya kita mau bikin fitur-fitur apapun semua ada di sini. Nih. Label, nah ini label, terus inbox. Nah, dan saya sarankan jangan lupa Bapak Ibu ini diaktifkan semua ini ya, kategorisasi email. Misalnya ini email sosial, email promosi, email update, email forum. Supaya apa? Supaya nanti mempermudah Bapak Ibu. Minimal 3 inilah sama primary ini. Sosial, promote di inbox ini, update dan forum. Tampilannya akan seperti apa? Tampilannya akan nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini maksudnya biar memudahkan kita, nggak misalnya ada yang promosi masuk ke email semua gitu ya, biar Betul. terpisah gitu ya maksudnya. Nah, kita kan seringnya sulit ya mencari. Jadi satu tuh banyak banget Mas. Banyak Ini ya. banget Iya. email itu kan, apalagi email promosi, email ini dan lain sebagainya, pemberitahuan di YouTube ya kan, atau email di Classroom si Ibu Betty misalnya mengupload tugas dan lain sebagainya, itu akan dikategorisasikan sendiri oleh Google. Misalnya di sini primary. Nah, kalau Bapak Ibu memang dirasa email itu penting, silahkan klik primary atau diklik star ya. Ini move to primary. Ya, bisa langsung. Ya kan? Kalau yang email-email dari sosial terupload di sini, misalnya ini dari YouTube ya kan, akun-akun media sosial. Email yang promotion akan di sini. Email yang update misalnya dari Google Classroom dan lain sebagainya akan di sini. Forum pun akan di sini. Begitu Bu Betty. Wah, ini keren itu sebetulnya. Menarik Iya. ya. Bisa dicoba nanti Bapak Ibu. Nah, misalnya kok Bapak Ibu merasa ada satu email yang sangat penting dan harus dibuatkan label sendiri, Bapak Ibu bisa cari. Misalnya saya akan cari email dari Ibu Betty ya, nih labelnya Betty yang ini misalnya ini. Nah, ini akan langsung Google akan mencari tahu email dari Ibu Betty itu ini semua. Nah, itu
langsung ketemu. Misalnya kita mau di label ya, ini bisa kita klik kanan di sini terus di label ya kan, labelnya mau dikasih nama apa misalnya. Jadi ini email yang khusus saya masuk ke situ gitu ya Mas ya? Iya, apapun email yang nanti Bu ya, Feti dari saya kirim kan langsung punya folder sendiri di situ ya, punya tempat sendiri gitu. nggak tempat sendiri misalnya ini sangat penting ya misalnya ini langsung masuk. Nah, dan nanti ini email ini nanti akan bisa kita warnai Bu Feti ini. Nah, ini carinya misalnya ini dari Feti Anggra ini tadi ya. Ini, nah ini terus email dari siapa intinya gitu ya kan. Terus nanti bisa kita create labelnya, filternya di sini ya kan. Terus nah ini jangan lupa ini apply the label ya kan. Kita bisa new label itu kalau kita mau bikin label baru atau kita masukkan di label yang sudah ada. Kita ada beberapa label ini yang misalnya ini saya pilih label baru lah, tinggal kita create ya kan. Terus kalau memang ini dirasa penting ya ini diklik oleh smart as important, ini never mark ya kan. Kategorinya jangan lupa ini ya, itu dianggap penting atau sosial. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih lah sendiri. Misalnya ini saya anggap penting ya. Oke, terus tinggal kita create filter. Nah, otomatis di bawah sini kelihatan ya Bu Feti ya? Ya, sudah kan ada, tapi saya ngetik ke Feti baru ya. Oh ya, sudah muncul ya. Ini saya ada beberapa email kategorisasi. Saya mau kok ini warnanya kok abu-abu ya, akan ganti. Nah, misalnya saya ganti label colornya, tinggal ngeklik ini titik 3 ini. Sudah ada pilihannya ya di situ. Ada. Ya pilih aja kita ya. Pilih aja mau warna apa. Berarti suka warna apa ya? Saya mau yang biru dulu aja. Sudah ada belum yang biru? Biru muda atau ada ya? Yang biru muda aja. Biru muda ya. Boleh. Nanti biru muda ini. Sudah ada ini. Nah, itu diganti. Oh ya, sudah berubah warnanya. Sudah berubah warnanya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu kelebihan. Nah, terakhir sebelum kita tutup supaya Bapak Ibu nggak bosen ya kan, saya akan menunjukkan fitur undo sama fitur schedule ini. Misalnya saya akan mengirim file juga kepada Bapak, terus ya kan, misalnya saya akan file apa saja Bapak Ibu, ini boleh diisi apa saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebelum send itu ada titik ya kan. Ini kita bisa schedule ya. Klik dulu sebelum send ya, kita klik ini schedule send. Ini kayaknya kalau biasanya kita pakai email biasa itu nggak ada ya. Makanya itu ini. Jadi kalau kita memang jauh-jauh hari memang mau ngirim seseorang email, bisa langsung. Dan di sini ada pilihannya waktunya ya kan. Misalnya tomorrow morning atau besok pagi, tomorrow afternoon atau mungkin hari-hari setelahnya kita pick and date. Nah, ini kita bisa jadwalkan tanggal 15, tanggal 16 ya kan, terus tinggal kita schedule send. Nah, nanti terkirimnya pas tanggal itu, gitu ya? Iya, tanggal itu dan jam itu. Nah, satu lagi ini Bu Feti ini, setelah saya ngirim ini ada fitur undo, ya kan? Di mana itu fiturnya? Nanti dia akan itu membatalkan gitu ya? Iya, misalnya kita kirim ada yang salah gitu ya. Ini ya, ini tes. Misalnya saya tulisannya ini salah, misalnya tulisan salah. Setelah kita kirim, terus kita sadari, ya kan, kita pick and date, ya kan, ini asal saja ya Bapak Ibu. Terus nah ini nanti akan muncul pemberitaan nih, ada tulisan nah, nanti salah kirim atau alamatnya kurang, kita klik undo. Terus,
Nah, Oh, bisa dibatalkan. yang tadi Nggak jadi terkirim. nggak jadi terkirim, tinggal kita nambahin lagi, misalnya mau kirim ke tambah mudik. Nah, soalnya kurang orangnya, misalnya tambah nah gitu. Nah gini Bu Pepi, ini salah satu, salah berapa, salah banyak pokoknya kelebihan dari Gmail belajar.id. Mungkin itu saja Bu Pepi dari saya. Oh iya, ya, iya baik Pak Cito, terima kasih. Ini menarik sekali sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh Gmail di versi yang Workspace for Education ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya ke Pak Cito, kami persilakan. Kalau saya lihat di chat sebetulnya belum ada yang tanya ya khusus untuk. Oh berarti karena udah bisa semua itu berarti sebenarnya. Oh ini untuk yang Gmail sepertinya belum ada ya.